Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Suraya Usman Alga ini. Kali ini bersama kita sudah bergabung Ahmad Arif, pendiri sekaligus pengelola rumah baca Anak Nagro atau Rumah Aceh. Beliau salah satu pegiat literasi di Aceh. Kita akan ngobrol dengan Bang Arif bagaimana kondisi literasi di Aceh, bagaimana beliau mendirikan rumah ini, perkembangannya sampai mendapatkan banyak penghargaan dari banyak pihak sampai sekarang. Langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan Bang Arif. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Bang Arif apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita langsung saja ya Bang ngobrol ya. Jadi bagaimana cerita awalnya sampai Bang Arif mendirikan rumah baca anak Nanggro ini atau rumah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Berawal dari catatan di kamar kos ya, semasa kuliah dulu. Selesai ikut bedah bukunya Bu Marwah Daud Ibrahim, mengelola hidup dan merencanakan masa depan. Di situ kita di stimulus untuk membuat membuat rencana untuk 5, 10 dan seterusnya gitu kan. Jadi begitu selesai acara saya sampai di kos langsung buat oret-oretan. Ada 9 hal yang saya rencanakan akan dibuat seusai kuliah dan pulang kampung gitu kan ke Kota Cani, Aceh Tenggara. Itu saya buat tahun 2003 tuh Bang. Tahun 2003 kan. Nah, di antara 9 hal itu dalam bayangan saya sederhana waktu itu, saya punya warung kopi, punya kafe, ada fotokopi di situ, ada ada internet, ada buku, ada ada mainan untuk anak-anak gitu kan. Sehingga di kafe itu bisa diakses oleh semua usia. Semua usia dari anak sampai orang tua. Dan sambil minum gitu kan, menikmati makanan apa semuanya juga bisa membaca. Itu bayangan sederhananya seperti itu. Juga ada niat buat bimbingan belajar gratis gitu kan. Kemudian pustaka gratis juga untuk masyarakat. Itu semua hal yang saya tuliskan itu diniatkan gratis untuk masyarakat. Itu awalnya, itu yang sederhana gitu kan. 2003. Kemudian tsunami dan saya masuk ke Aceh. Sebelum tsunami saya belum sampai ke Banda Aceh. 2 kali mau ke Banda Aceh gagal. Jadi pasca tsunami baru bisa ke Banda Aceh, alhamdulillah sebagai relawan. Kemudian menikah di 4 Maret 2005 dengan Rizky Sofia, orang Punggih Blancut, Banda Aceh, dekat Kapal Apung lokasinya sekarang. Masyarakat Gampung kita itu, Gampung Punggih Blancut, pasca tsunami itu 70%-nya adalah pendatang. Nah, pendatang itu ekonominya menengah ke bawah, Bang. Kami kalau Lebaran itu bagi ganti-gantian. Umpama tahun ini Lebaran di Banda Aceh, tahun berikutnya Lebaran di kampung saya gitu kan. Nah, kalau Lebaran di Banda Aceh itu saya sama istri sengaja membawa anak-anak itu silaturahim bukan ke rumah orang yang berada, enggak. Kami lebih ke rumah orang yang papa gitu. Kan ya kita seperti keluarga sendiri gitu. Nah, disitulah kami lihat menu di hari Lebaran telur ceplok, Bang. Nah, itu yang membuat miris gitu kan. Di sisi lain kan anak-anak itu enggak minta dilahirkan dari orang tua yang papa. Anak-anak itu kan dia nggak tahu lahir dari orang tua yang bagaimana gitu. Nah, maka kemudian saya sama istri musyawarah dan hal yang kita sepakati, kita lakukan sesuatu yang ada sumbernya di kita sendiri. Nah, kita nggak mau merepotkan orang lain. Nah,
sumber yang ada saat itu adalah buku bacaan. Saya punya koleksi buku waktu itu 2000 buku, 1000 majalah jurnal yang saya himpun semasa kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2000 sampai 2004. Nah, singkat kata 2007 Januari kita buka lah di rumah. Jadi di rumah kami itu Bang nggak ada sofa, nggak ada lemari TV, nggak ada plong gitu aja. Ruang tamu sampai ke dapur itu plong. Di situ cuma ada satu rak. Nah, rak itu pun isinya buku semuanya. Jadi yang 2000 buku tadi saya bawa dari Jakarta, ternyata nggak muat, akhirnya disimpan sebagian. Nah, masalahnya buku yang saya kumpulkan ketika masih mahasiswa itu kan segmennya ini Bang, segmen kampus. Iya, iya. Iya, jadi kan masyarakat ketika datang, oh, ini apa ini kok susah kali pahami judulnya. Waduh, jadi timbul masalah baru kan. Ternyata niat kita belum bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi 2007 itu dibilang gagal, itu sebenarnya nggak gagal Bang. Kita mulai dan akhirnya banyak diakses oleh mahasiswa pasca sarjana IAIN Araniri. Sebab buku yang saya bawa pulang itu buku di atas tahun 2000. Sementara buku yang di pasca waktu itu di bawah tahun 2000. Nah, jadi di situ saya menangnya. Jadi 2000 sampai 2013 Bang. Jadi 2000 sampai 2007 sampai 2013 itu kondisinya seperti tadi. Dibilang mati, enggak, dibilang hidup, ya gitulah gitu kan. Karena koleksi bacaannya yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. lingkungan ya. Yes, itu dia Bang. Tidak sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Nah, alhamdulillah 2013 kita mulai bimbingan belajar gratis. Itu kalau diceritakan nanti panjang kali. Jadi 2013 kita buat bimbingan belajar gratis untuk anak-anak di kampung kita. Karena banyak anak yang tidak bisa ikut bimbingan belajar karena kondisi ekonomi keluarganya, gitu kan. Nah, jadi kita hadir untuk itu. Dan karena segmennya anak-anak, sementara buku di kita tidak ada buku anak-anak, jadi kawan seangkatan waktu di UIN ini istilahnya tawarkan, Rip, gimana kalau kami share lah 5 juta ini untuk beliin buku anak-anak. Wah, pas banget gitu ya, pas banget. Jadi ya udah, berarti mereka kirim buku senilai 5 juta dan itu segmennya untuk anak-anak. Alhamdulillah di situ Bang. Klop jadinya. Jadi bimbingan belajar plus ada pustakanya. Jadi anak-anak sambil nunggu giliran belajar bimbingan itu baca dulu. Bahkan kita mulainya waktu itu jam 2. Jam setengah 2 Bang, itu udah ngumpul anak-anak tuh. Kenapa? Mau baca buku dulu tuh. Baca buku dulu gitu kan. Nah, itu Bang. Jadi kan disitulah kita terbetik, oh, ini dia bahwa bukan minat bacanya yang rendah, tapi sarananya yang nggak ada. Atau kalaupun ada sarananya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi itu dia 2013. Nah, sudah pun begitu Bang, kita merasa buku yang tadi 2000 saya bilang itu kan nggak termanfaatkan. Terduduk kita bilang itu kan. Akhirnya kita diskusi sama tim, kita sepakati bismillah 18 Mei 2014 hari Ahad kita mulai Mibara, Minggu Baca Rame-Rame. Nah, itu kita bawa buku dari rumah 200 sampai 300 buku ke Blang Padang. Nah, di situ tuh mulailah satu kegiatan yang tidak pernah ada sebelumnya di Banda Aceh. Kita gelar tuh terpal, hidangkan bukunya gitu kan. Jadi masyarakat yang olahraga sambil ngelewat bereng gitu Bang, nengokin ini apa ini gitu kan. Nggak pernah ada dalam memori mereka gitu kan. Tapi lama kelamaan mereka datang lihat bukunya dan itulah mulai minjam gitu. Dan kita selalu sampaikan ke masyarakat
apa namanya, kita tidak mau merepotkan, jadi kita mau memudahkan. Modalnya cuman saling jujur, saling percaya, saling tanggung jawab. Udah itu aja. Nggak ada pakai kartu anggota, nggak ada pakai fotokopi KTP, nggak payah. Hanya daftarkan nama, kemudian nanti nomor HP, terus judul bukunya. Nah, satu pengunjung itu bisa minjem sampai 5 judul untuk satu minggu. Nah, itu Bang, itu kronologinya. 2014 kita mulai Mibara, dan di 2016 atau 2017 mulai bermunculan komunitas. Nah, Yang menduplikasi kegiatan Mibara. ya, Nah, ya. itu dia. Jadi, dan setelah itulah sampai sekarang alhamdulillah bisa kita bilang hampir di semua daerah kabupaten kota se-Aceh udah ada komunitas yang melakukan hal Mibara gitu kan. Nah, ya, itu apa namanya kronologisnya. Jadi kita dimulai dari rencana pribadi yang kemudian istilahnya kolaborasi dengan istri gitu kan, kolaborasi dengan istri, hingga kemudian kita merekrut beberapa relawan. Di awal-awal itu Bang, relawan kita ada 12. Ada 12 itu mahasiswa semua Bang. Gitu Bang. Ya. Tadi disebutkan 2000 buku. Ini 2000 judul atau total koleksi? Satu judul, satu buku Bang. Oke, berarti 2000 judul ya. Berarti 2000 judul, 2000 buku. Judul total keseluruhan memang 2000 ya. Iya, Nah, gitu. ini Karena ini itu memang saya awalnya. Ya, ini awalnya dengan segmentasi lebih ke mahasiswa. Ya, atau orang dewasa iya, lah, ya kan? iya, betul Nah, Bang, betul. sementara di lingkungan Bang Arif ini kan masyarakat dengan beragam latar dan lebih menyasar literasi anak. Nah, Iya, jadi ya ini kemudian banyak diakses oleh mahasiswa di Banda Aceh, terutama Win Araniri ya. iya, iya. Nah, kemudian tadi setelah itu kan ada bantuan yang buku-buku khusus anak. Nah, itu Iya. waktu itu berapa judul dan berapa koleksi? Waduh, itu yang saya lupa persisnya berapa jumlah saya lupa Bang. Cuman Ya, apa namanya, total donasi yang dihimpun sama kawan-kawan itu 5 juta rupiah. Nah, oke. semuanya diberikan buku anak. Ya, oke. Gitu. Jadi dalam bentuk donasi ya, Bang Arif ya, yang itu kemudian Iya, dibelanjakan dalam bentuk buku dan khusus buku iya, anak. betul. Ah, Iya, buku anak. dan tadi Iya, menariknya setelah kegiatan di Belang Padang, nah kemudian ini menginspirasi yang lain untuk membuat pola yang iya, sama. iya, Nah, ini betul, kan betul. berkahnya luar biasa dan Iya, menjadi kebaikan yang terus di copy paste banyak komunitas begitu. iya. Ya. Nah, jadi menyangkut nama sendiri, Bang Arif. Ruman. Nah, Rumah Wah, Baca Anak Nanggro. Ini ada sejarah khusus nggak? Nah, jadi ini apa ya, namanya? Ini keunikan Ruman nih, Bang. ya, ya, ya. Sampai sampai hari ini, Bang, sampai Hmm. hari ini tidak ada kajian filosofisnya. Jadi itu spontan. Jadi Ya, waktu ya. 2007 waktu kita mau buka pustaka di rumah itu, Hmm. teman-teman nanya, "Arif, apa namanya? Nama apa? Nama pustakanya apa?" Iya ya, apa ini ya? Oke aja. Awalnya Rumon, ya Rumon, Rumoh Baca Anak Nanggro, tapi nggak enak didengar ya Rumon ya kan. Ya, Udahlah ya. kita ini aja, Ruman, Rumoh Baca Anak Nanggro. Pokoknya dipas-pasin jadinya Ruman gitu. Rumah Baca Anak Negeri. Dan sampai hari ini Bang, itu nggak Ya. ada kajian filosofinya, dan itu juga sebagai apa? Sebagai sebagai tanda bahwa di kami di Ruman itu
konsepnya adalah gerak. Hmm. Bergerak terus dengan apa yang ada di tangan, gitu kan, sebarkan berkebaikan dengan apa yang ada di kita. Insya Allah nanti akan ada ini ya, akan ada apa namanya, akan bermunculan hal-hal lain yang di luar dugaan kita. Nah, gitu Bang. Ya, jadi bergerak dengan niat karena yang di atas, tulus ikhlas, ya, berbagi dan memberi, maka akan banyak muncul kemudahan-kemudahan, Nah, bantuan-bantuan ya. ya makanya tagline kita atau logo kita, Aha, moto Ruman Aceh itu adalah berkah berbagi bersama. oke. Berkah Berkah berbagi berbagi bersama. bersama. Ya, Iya, itu dia oke. Dan tagline-nya. ini sesuai dengan gerakan yang dibangun ya. Kemudian kebaikan-kebaikan yang disebarkan, juga kemudahan-kemudahan yang didapatkan. Nah, tadi menarik Bang Arif. Jadi bukan persoalan minat baca yang rendah, tapi karena memang fasilitas yang tidak mendukung. Iya, Nah, dan ini itu. bisa dibuktikan dari cerita Bang Arif tadi, ketika memang Ya. buku anak Oh, tersaji, ini minat ya. bacanya pun meningkat. Gitu. Oh, Nah, iya, luar jadi biasa. ini berbicara minat baca di Aceh secara umum ya, Banda Aceh secara khusus itu seperti apa? Iya, iya. Eh, Aceh secara umum dan kota Banda Aceh lah Secara secara khusus? khusus itu kan nggak bisa kita lepaskan dari ini Bang ya, dari kondisi sebelumnya, Oke. konflik berkepanjangan, Ya, ya, tsunami yang meluluh lantakkan sarana prasarana gitu kan. ya. Itu menjadi faktor dominan terhadap ketiadaan sarana kan gitu. Hmm. Eh, tapi kemudian kita di Rumen Aceh tidak mau terus apa istilahnya merepet di sosial media, kita nggak mau, Ya, ya. karena kalau kita hanya sekedar merepet nggak ada solusi juga kan, nggak ada ini kan, Hmm. nggak ada gunanya gitu kan. Maka uh, kita analisa sekali lagi kondisi di lapangan, apa sebetulnya permasalahan ya. Tadi itu yang kesimpulannya, sarananya nggak ada. Hmm. Sarananya nggak ada, atau kalaupun ada sarana tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Ya, plus plus pengelolanya kurang bersahabat. ya. Gitu. Jadi sehingga masyarakat ketika diajak ke perpustakaan atau apa itu udahlah cukup sekali aja gitu, karena banyak kali aturan-aturan Ya, ya. yang membelenggu gitu kan. Gitu. Nah, makanya kemudian kita pun menjemput bola, makanya Mibara itu kita hadirkan sebagai ikhtiar menjemput bola untuk mengatrol minat baca masyarakat. Nah, sehingga membaca itu tidak harus selalu dalam ruangan. Hmm. Ini Ya, yang ya. mau kita kampanyekan juga ke masyarakat, bahwa membaca itu tidak melulu harus di ruangan persegi 4 atau apapun namanya, enggak. Di ruang terbuka pun boleh. Makanya kita Ya, hadirkan ke lapangan Belang Padang gitu. Dan ya. kita pun terinspirasi dari kawan-kawan di Pulau Jawa yang mereka simple kali Bang. Ya. Setiap hari Minggu bentangkan terpal di trotoar, taruh buku majalah apa semuanya, udah mereka terus jalan. Tapi yang menjadi concern kami waktu itu adalah teman-teman di sana itu konsisten. Hmm. Itu dia. Konsisten mereka bergerak, tidak model sporadik, tidak model bom, enggak. Tapi mereka tiap minggu hadir. Nah, Hmm. ketika mereka hadir tiap minggu, jadi konsistensi mereka itu akhirnya mendapat apresiasi dari masyarakat. Ya. Dengan apa? Dengan mereka berhadir dan membaca atau meminjam bacaan yang disediakan. Gitu, Bang. Ya. Ini artinya pengelola perpustakaan, taman baca, komunitas, atau library corner kah apapun namanya, memang perlu ramah,
kemudian baik, bagaimana menciptakan kenyamanan ya. Nah, Ya, sehingga ini akan ada kunjungan berkali-kali. yes, betul, betul. Kunjungan berkali-kali. Dan menghadirkan konsep yang nggak biasa, seperti Ya, dilakukan Ruman Aceh, tidak terbatas di perpustakaan ya, yang menjenuhkan begitu, apalagi pelayanannya kurang bagus begitu ya. Tapi baik, ya. menampilkan di ruang-ruang terbuka ketika Nah, selesai ini Bang, olahraga di maaf tempat ya, publik yang lain ya. ya, Ya, gimana ini Bang? ini contoh terbaru yang minggu lalu Ya. tanggal 5 Desember kemarin kita mulai lagi Mibara setelah hampir 2 tahun pandemi gitu kan. Mhm. Nah, begitu kita umumkan di sosial media Mibara mau hadir lagi, ternyata ada satu pengunjung Bang Ya. datang dari Kecamatan Montasi Aceh Besar. Itu jaraknya 30-an kilometer Bang ke Banda Aceh. Ya, ya. Oh, itu apa namanya? Nah, antusias itu bisa hadir kenapa? Karena mereka sudah punya pengalaman sebelumnya. Hmm. Pelayanan, alhamdulillah pelayanan kita di ruang atau di lapak Mibara itu mereka puas gitu kan, mereka Ya, merasa pas di hatinya gitu Pak. ya. Lagi-lagi ini semakin membuktikan bahwa minat baca itu ada. Nah, karena memang Besar Bang, besar. fasilitas bahan bacaan ada, itu yang pertama. Yang kedua, Iya, ya karena pelayanannya bagus, ramah, dengan senyuman, iya, dengan penuh iya, persahabatan, kekeluargaan. Dan iya, yang terpenting iya, itu tadi, Bang Arif, konsistensi. iya, Ketika itu memang dia Bang. itu dimulai hanya sekali, ya sudah wassalam, begitu Oh, kan. betul, Nah, tapi betul. ini berkali-kali terus dengan semangat untuk bagaimana menggelorakan minat baca. Nah, sehingga masyarakat Iya, juga, oh ini kok dicuekin pun misalnya sambil lewat, tapi mereka terus terus ngadain iya, kegiatan ini gitu, sehingga iya, membuka hati, mata, yang kemudian ada orang yang membaca, kemudian menarik perhatian yang lain, kemudian terciptalah komunitas minat baca ini secara kolektif. Nah, iya, jadi masyarakat baca begitu. Nah, iya, baik. kembali ke tadi mengenai perkembangan. Ini kalau misalnya diangkakan perkembangan ini, Bang Arif, mulai dari awal sampai akhir, ya katakanlah dari Iya, koleksi, kemudian fasilitas yang lain, rak begitu kan, iya, iya, ada relawannya. Nah, itu sampai iya. sekarang seperti apa perkembangannya? Eh, Alhamdulillah Bang, di luar Termasuk dugaan kami, termasuk pengunjung. Nah, baik iya, secara rumannya maupun di luar, di tempat-tempat terbuka. iya, baik. Alhamdulillah di eh, luar dugaan kita konsistensi tadi itu mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Hmm? Sampai hari ini Ruman Aceh tidak pernah mengeluarkan proposal apapun kemanapun. Luar biasa. Ya, jadi per eh, per September terakhir kali kami update database, artinya buku yang disumbangkan langsung semuanya kami kumpulin terus di input ke database kita yang sederhana. Ya, September 2020 itu buku kita sudah ada 22.000 Bang. 22.000 judul. Iya, 22.000 eksemplar. Oke. Ah, iya. Total Nah, koleksi. itu total koleksi itu 22.000 eksemplar. Nah, kalau judulnya kita enggak bisa kalkulasi sebab itu semua kan sumbangan dari masyarakat, Bang. Ya. Nah, yang namanya sumbangan masyarakat kan kita Hmm. nggak bisa Pak oh Bapak harus buku ini kan nggak bisa. Ya, ya, ya. Gitu. Jadi ada bukan ada banyak itu Hmm. satu judul yang dia berapa X jadinya karena sumbangan dari beberapa orang gitu kan. Nah, tapi secara kuantitas jumlah buku kita yang awalnya 2.000 di tahun 2007 hingga 2013 per September 2020 sudah mencapai 22.000 22.000. eksemplar. Wah, ini Iya, dan luar biasa. kalau kalau alhamdulillah Bang luar biasa dan itu Allah yang menggerakkan hati masyarakat gitu kan Ya. baik di dalam
di dalam Aceh maupun di luar. Bahkan mendiang Glenn Fredly, juga pernah ngirim tuh 37 buku ke kita. Gitu. Ya. Iya itu jadi. Nah, Ra, alhamdulillah sekarang base camp kita tuh pinggirnya dinding itu udah penuh dengan rak buku semua. Alhamdulillah. Yang tadinya Dan itu cuma dari satu rak ya. iya, satu rak dan itu rak pribadi gitu kan. Iya. Rak pribadi. Nah, sekarang kayak Abang lihat lah di belakang itu. Iya, iya, Nah, iya, itu tuh. iya, iya, iya. Iya, nah itu tuh. Tuh. Ah, Itu dia di antaranya gitu kan. iya, iya. Itu alhamdulillah. Jadi secara kuantitatif jumlahnya terus bertambah, kemudian relawan kita juga sudah mencapai 20 orang dan itu berganti, Bang. Berganti, ada yang sudah selesai S1 pulang kampung, kemudian bergerak di kampungnya gitu kan, ganti lagi sama yang lainnya, tapi kita nggak kurang dari 16 nah, relawan kita itu gitu kan, karena setiap minggu Mibara itu tim khidmahnya atau yang bertugas 4 orang, 2 bagian peminjaman, 2 bagian pengembalian, gitu kan. Nah itu dia. Dan ini Bang, nah buku yang banyak itu tidak hanya kita gunakan di Mibara. Nah, karena kita sadari Mibara itu kan lapangan Belang Padang itu hanya bisa diakses oleh masyarakat di sekitaran kota Banda Aceh dan pinggiran Aceh Besar. Nah, Ya. bagaimana masyarakat yang jauh dari kita? Maka kita luncurkan Januari 2015 kita luncurkan namanya Rumah Pustaka. Nah, konsepnya ada relawan yang menyediakan rumahnya sebagai tempat membaca untuk anak-anak. Lagi-lagi segmen yang kita bidik adalah anak. Oke. Nah, gitu. Kita Januari kita buka pertama kali itu di Cubo, Pidijaya. Jaraknya itu 155 km sekali jalan. Dan saat itu Bang, kami antarkan naik sepeda motor Bang. Dari Hmm. Banda Aceh kami ke sana naik sepeda motor, bawa 2 kardus buku sekitar 130 buku waktu itu kita pinjamkan. Jadi konsepnya buku itu kita pinjamkan 100 buku selama 1 bulan. Hmm. Kalau 50 buku itu selama 2 minggu. Nah, itu mana yang mudah buat relawan kita gitu kan. Jadi konsepnya rumah relawan menjadi tempat membaca anak-anak. Bukunya kita suplai gratis dan buku yang dibaca pun itu gratis. Relawan tidak boleh membisniskan buku itu, nggak boleh. Jadi emang betul-betul harus gratis diakses oleh masyarakat, baik itu anak maupun keluarganya. Nah, Januari kita mulai rumah pustaka, alhamdulillah hingga kemarin di November 2020, maaf ya, Januari 2015 kita mulai titik pertama. Kemarin November 2021 sudah ada 60 titik, Bang. Oke. Sudah ada 60 titik yang tersebar di 16 kabupaten kota se-Aceh, alhamdulillah. Selain itu, kita juga ada program namanya Juk Buku atau Hibah Buku. Nah, ini kita khususkan untuk daerah-daerah yang berjauhan dari Aceh, di luar Aceh atau di dalam Aceh tapi juga jauh daerahnya. Nah, ini sudah ada 12 kali kita buat, termasuk di antaranya sekali itu di pedalaman Kepulauan Riau. Jadi kita kirimkan waktu itu ada 100 buku kepada teman kita, pegiat literasi yang masuk ke pedalaman Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, yang selama 2 minggu mereka di sana, di pedalaman, baru kemudian kembali lagi ke Riau-nya gitu. Dan itu diantaranya kalau di Aceh juga ada beberapa, termasuk kemarin yang terakhir minggu lalu kita hibahkan 124 buku untuk salah satu sekolah SD negeri di Kabupaten Aceh Besar. Kita kasih karena memang pustaka sekolahnya sangat-sangat minim sekali. Hanya ada buku pelajaran dan itu pun kondisinya udah tidak layak sebetulnya, tapi untuk buku sekolah kita nggak bisa campuri, makanya kemudian kita masuk lewat bacaan umum. Kita hibahkan 124 buku waktu itu, alhamdulillah. Nah, jadi itu dia beberapa. Terus juga ada kita pernah 2 kali buat namanya lesehan buku atau bedah buku, Bang. Jadi kita hadirkan pakar di bidangnya, kita mendiskusikan satu buku di basecamp kita gitu. Itu udah 2 kali. Nah, tapi ini komplementer, pelengkap aja. Nah, yang rutin itu
Mibara, Minggu Baca Rame-Rame, kemudian Rumah Pustaka, itu yang 60 titik di 16 kabupaten kota se-Aceh, kemudian Juk Buku, itu yang ada sudah 12 kali dalam 3 tahun terakhir, termasuk di Kepulauan Riau, dan tentunya kami sebut pustaka komunitas. Yakni pustaka komunitas adalah base camp kita. Jadi di base camp kita itu kita sebutkan namanya pustaka komunitas. Nah, ini open Senin sampai Minggu 20, bisa bilang 24 jam karena ada 3 orang adik laki-laki yang tinggal di base camp kita. Jadi kalau ada teman-teman yang mau datang, mereka confirm mau ke pustaka, nanti saya confirm ke adik-adik ada nggak di base camp. Kalau ada baru mereka ini jalan gitu kan. Karena kan adik-adik juga punya kegiatan Bang kan. Jadi Ya, ya. Komunikasi. Nah, lagi-lagi komunikasi yang kita jaga ke masyarakat gitu, Bang. Iya, ya. Ini luar biasa ya, sampai 60 titik di 16 kabupaten kota di Aceh, 16. bahkan sampai keluar Aceh ke Iya. Riau. Ini Iya. tentu makin meluas kemanfaatannya, juga keberkahan buat teman-teman di Rumon ini. Nah, tadi agak spesifik disebutkan lebih banyak ke koleksi buku anak. Jadi apa yang mendasari Rumon ini, Bang? Kita ingin generasi penerus kita tidak mengalami pahit yang kita alami dahulu. Ya. Nah, itu yang kita secara umum seperti itu harapan Ya. kita. Makanya kita berikhtiar maksimal untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Nah, itu. Dan karenanya kami sebagai pengelola tidak mengambil apapun di Rumah Aceh. Alhamdulillah saya sudah ada gaji di kantor, kemudian istri juga udah ada gaji sebagai pendamping PKH gitu kan. Jadi saya sama istri tidak ada mengambil apa-apa di rumah. Semua donasi yang masuk itu memang kita peruntukkan buat apa yang diamanahkan oleh donatur seperti itu, dan apa yang dibutuhkan, apa yang mau kita lakukan di lapangan itu yang kita sampaikan ke masyarakat, ke donatur gitu. Ya, ini luar biasa ya. Sejak 2007 ini Bang sampai sekarang terus konsisten, terus berbuat, menebar kebaikan, nah berbagi kemanfaatan untuk masyarakat luas. Ada tidak apresiasi dari pemerintah sendiri atau non pemerintah dengan keberadaan Rumon ini? Semacam penghargaan lah katakanlah. Ya, alhamdulillah Bang, kalau penghargaan langsung dalam artian pemerintah yang memberikan langsung ke kita tanpa ada seleksi atau tanpa ada proses itu belum pernah. Yang pernah kita terima adalah tahun 2017 itu alhamdulillah kita raih juara 1 pengelola perpustakaan se-Aceh dalam konteks ini karya nyata apa yang dibuat. Nah, waktu itu Mibara yang kita angkat sebagai kreasi yang belum pernah ada di Aceh, dan itu diakui oleh pemerintah. Karenanya kita di 2017 ketua TBM kita, ketua pustaka kita meraih juara 1 di Aceh. Nah, hadiahnya waktu itu umroh, dan umroh sekitar 25 juta, kemudian 10 juta itu untuk uang sakunya gitu kan. Nah, itu 2017. Kemudian di 2017 juga kita masuk ke nasional, alhamdulillah di Bangka Belitung waktu itu di event nasional yang diadakan oleh Kemendikbud, kita peringkat ke-6 nasional. Peringkat 6 nasional. Nah, di 2018 event yang sama yaitu apresiasi GTK PAUD Dikmas ya, apresiasi guru, tenaga kependidikan dan pendidikan masyarakat ya, GTK PAUD Dikmas. Tahun 2018 ketua PKBM kita, ketua PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, melalui kreasi melalui kreasi handicraft.
Jadi handicraft yang dihasilkan oleh ketua PKBM kita itu belum pernah ada juga di Aceh, karena ya dapat nilai plus, dan 2018 juara 1 di Aceh, kemudian di nasional kita peringkat 7 2018. Nah, kemudian di 2019 kita nggak ada ikut kita nggak ada ikut event gitu kan, tapi ternyata tanpa di luar dugaan Kemendikbud memberikan melakukan proses seleksi untuk apresiasi namanya INPEL, Insan Peduli Pendidikan. Nah, ini ternyata saya dipanggil ke Jakarta, alhamdulillah. Dari 6 orang di tingkat nasional, saya peringkat kedua, alhamdulillah. Tahun 2019, dan itu tanpa ada ini, kita nggak harus mendaftar. Kemendikbud waktu itu menyeleksinya melalui media, media cetak. Waktu itu akhir 2018 Mibara itu diangkat dalam rubrik sosok di koran Kompas. Ya, itu yang menjadi alasan Kemendikbud untuk memberikan apresiasi itu, alhamdulillah Bang. Dan ini kalau yang ini unik. Nah, unik. Artinya gini Bang, Mibara, nama Mibara itu namanya, tulisannya, kemudian singkatannya Mibara. Singkatannya itu Minggu Baca Rame-Rame, bukan ramai-ramai tapi rame-rame. Nah, itu Bang diduplikasi oleh Dinas Arpus Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi mereka buat kegiatan namanya Mibara persis. Sampai singkatannya pun Minggu Baca Rame-Rame itu ya, itu diduplikasi gitu kan. Nah, ya itu bagi kita luar biasa juga, meskipun mereka tidak ada tegur sapa atau apa kita, tapi bagi kita itu alhamdulillah apresiasi tersendiri lah gitu kan. Model kita itu diadopsi oleh Jawa. Dulu kita mengadopsi dari Jawa, tapi sekarang kita yang diadopsi oleh Jawa gitu Pak. Ya, ini alhamdulillah menginspirasi sekali ya. Jadi semakin banyak yang mengcopy paste dalam rangka meningkatkan minat baca, memasyarakatkan membaca ini, sehingga jadi masyarakat Indonesia membaca gitu. Dan diharapkan indeks membaca global kita juga naik dengan semakin banyaknya orang terinspirasi dengan menjadikan ini sebagai salah satu role model. Nah, ini kira apalagi yang akan dikerjakan Ruman yang sejauh ini belum terlaksana ke depannya? Kita meniatkan menghadirkan bacaan gratis di area-area publik, Pak. Seperti pelabuhan, ruang tunggu pelabuhan, ruang tunggu terminal bus, ruang tunggu bandara, ruang termasuk juga di dalam Trans Kutaraja, Bang. Oke. Itu rencana kita. Plus nanti ada ini kita mau buat juga pojok pojok buku atau pojok baca gitu. Jadi ada box, kita taruh nanti di mana gitu kan. Nah, box itu isinya buku umum dan anak, nanti kita tukar seminggu sekali. Jadi masyarakat bisa mengaksesnya setiap hari. Nah, kalau Mibara kan seminggu sekali, Bang. Nah, nanti kalau box itu kalau kotak itu nanti itu bisa diakses setiap hari oleh masyarakat. Nah, ini alhamdulillah udah ada kawan yang menghibahkan itunya, boxnya. Tinggal alhamdulillah nanti kalau mau launching kita kabari Bang, insyaallah. Iya. Oke, baik. Ini pun perkembangannya digital era, tapi ini secara non digital juga masih tetap diminati dan akan terus hadir begitu ya? Iya. Karena sensasinya beda Bang. Membuka lembaran-lembaran buku
itu beda sensasinya dengan apa tuh, dengan Ya, scroll naik turun ya, ya, layar HP ya, layar itu beda sensasinya gitu. Dan bagi apa namanya, bagi mayoritas masyarakat kita masih kita kita masih prediksikan masih mereka masih nyaman dengan membuka lembaran-lembaran buku, meskipun tidak kita nafikan akan ada peluang, akan ya, ada pergeseran, terutama generasi ini, generasi milenial kita ini di smartphone-nya. Dan kita pun insya Allah mulai tahun depan mhm, berupaya untuk memudahkan akses digital. Jadi koleksi buku kita itu nanti akan kita share di website, sehingga masyarakat yang mau mengaksesnya bisa confirm dulu via ini, via email kah atau via WhatsApp gitu kan, untuk memastikan buku yang dia butuhkan itu ada apa tidak di basecamp kita gitu Bang. ya. Insya Allah. Ini lebih dari sisi penelusuran ya, memastikan apakah eh, bahan yang mereka perlukan itu ada oleh pemustaka tadi. Iya, Nah, jadi iya, kemudahan akses, ketersediaan koleksi sehingga eh, memudahkan pemustaka untuk mendapatkan iya, kebutuhan bacaannya. Nah, iya, ini terakhir, Bang, pesan penting buat masyarakat Indonesia yang nantinya menonton podcast ini, terutama pegiat-pegiat literasi. Nah, terlebih anak muda ya, karena ini kita harapkan akan banyak muncul milenial-milenial, kemudian generasi Z, dan bahkan ke depannya post Z untuk meneruskan kegiatan yang baik ini. insya Allah. Ruman terus belajar dan akan tetap belajar untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan buat masyarakat dan tentunya buat internal tim Ruman sendiri gitu kan. Cuman dari pengalaman kita selama ini Bang, ada beberapa hal yang perlu kami bagikan juga, bahwa yang pertama, sesuatu yang dilakukan untuk mencari publisitas, nah, itu tidak akan berumur panjang. Hmm. Itu tidak akan berumur panjang. Nah, kalau kami sering membahasakan, kerja-kerja peradaban seperti ini membutuhkan nafas yang panjang dari pegiatnya, dari aktornya, dari pelakunya. Jika aktornya atau pegiatnya sudah sudah tergiur dengan publisitas, tergiur dengan iming-iming lainnya yang sifatnya material, nah itu bisa dipastikan mungkin dia dapat itu, tapi jiwanya kosong. Nah, karenanya yang ingin kami sampaikan, Ruman ini bergerak dari dari nol, ya, berdasarkan semangat untuk menjadi bermanfaat. Sebab kan Nabi kita pernah sampaikan 15 abad yang lalu, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manfaat untuk manusia yang lainnya. Tapi juga Nabi juga tuntunkan kepada kita, khairul a'mali dawamuha wa in qallat, bahwa pekerjaan yang terbaik itu adalah yang continue walaupun sedikit atau sederhana. Hmm. Nah, itu dia yang pertama. Terus yang kedua, dalam melakukan sesuatu itu komunikasi perlu dibangun, perlu dirawat. Ya, membangun atau membina sesuatu, mendirikan sesuatu itu gampang, Bang. Tapi Ya. merawatnya, menjaganya, wah itu butuh energi yang besar, butuh kesabaran. Karenanya kami pun di Rumah Aceh bagi-bagi tugas nih. Mhm. Nah, saya di bagian pustaka, kemudian komunikasi ke pihak luar, sementara istri saya itu merawat tim, Ya. merawat kebersamaan tim. Nah, itu hal-hal kecil sederhana yang mungkin bagi orang itu sepele, tapi justru sebetulnya itulah yang
yang semakin mengikatkan hati kita untuk terus bersama, untuk terus bergiat, insyaallah. Itu. Dan terakhir, seperti yang saya sudah singgung di awal tadi, bahwa konsistensi, bahwa pertama eksistensi diri itu berbanding lurus dengan kontribusi. Nah, dan konsistensi akan melahirkan apresiasi, insyaallah. Itu aja, insyaallah. Ya, ini luar biasa pesannya, sangat filosofis ya, dan cerita kita ini sangat inspiratif, yang diharapkan bisa menginspirasi banyak orang, memotivasi, dan ini dijadikan semacam role model, sehingga kegiatan membaca semakin memasyarakat, dan masyarakat kita juga semakin literate ya, dan harapannya ya semakin cerdas, berdampak ke ekonomi dan kemajuan bangsa ini nantinya, insya Allah. Amin, amin ya Rabb. Ya. Baik, Bang Arif, makasih banyak ya sudah berbagi. Sukses terus dengan harapan dan cita-cita yang insya Allah akan sampai nanti. Semakin mempublikkan Ruman ini di ruang-ruang publik yang ada di Aceh, bahkan di luar Aceh nantinya. Insya Allah. Ya. Baik, Bang Arif, sukses terus. Salam buat teman-teman di Ruman. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.